Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uangmu sudah berlimpah. Ketahui 3 hal ini. Memahami konsep ketidakperluan. Salah satu aspek penting dari ajaran Abraham Hicks adalah pemahaman bahwa kita tidak perlu bergantung pada hasil tertentu atau kondisi tertentu untuk merasa bahagia dan sejahtera. Ketika kita memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri dan bukan dari luar, kita melepaskan kebutuhan akan kekayaan yang membebani. Dengan demikian, kita membebaskan diri dari rasa cemas dan ketegangan yang seringkali menghalangi aliran kekayaan ke dalam hidup kita. Dalam kesimpulannya, kekuatan keyakinan yang kuat dan visualisasi positif sebagaimana diajarkan oleh Abraham Hicks bukanlah sekedar teknik manifestasi kekayaan, tapi juga merupakan filosofi hidup yang mengubah cara kita memandang dan berinteraksi dengan dunia. Dengan menggabungkan keyakinan yang kuat, visualisasi positif, perasaan bahagia, dan pemahaman akan ketidakperluan, kita dapat membuka pintu menuju aliran uang yang berlimpah dalam hidup kita dalam waktu yang relatif singkat. Konsep seperti tidak perlu uang yang berarti karena uang sudah berlimpah dalam hidup. Menurut Abraham Hicks berkaitan dengan prinsip-prinsip Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Sebagaimana diketahui, Abraham Hicks yang diwakili oleh Esther Hicks adalah seorang pembicara dan penulis yang terkenal dengan ajarannya tentang Law of Attraction. 1. Fokus pada perasaan melimpah. Abraham Hicks mengajarkan bahwa fokus pada perasaan sudah memiliki apa yang diinginkan, termasuk uang, akan menarik lebih banyak hal tersebut ke dalam hidup seseorang. Jika seseorang merasa bahwa uang sudah berlimpah dalam hidupnya, mereka tidak akan merasa perlu untuk terus-menerus mengejarnya, atau bahkan khawatir tentang kekurangannya. Abraham Hicks yang merujuk pada ajaran Esther Hicks dan Law of Attraction memiliki beberapa panduan tentang cara menciptakan rasa berkelimpahan, termasuk dalam hal uang. Menurut Abraham Hicks, penting untuk memfokuskan pikiran pada perasaan positif yang berhubungan dengan uang. Ini berarti merasakan kebahagiaan, gembiraan, dan rasa syukur terhadap uang yang sudah dimiliki, daripada fokus pada kekurangan atau ketidakcukupan. Abraham Hicks juga menganjurkan visualisasi sebagai alat yang kuat untuk menarik kelimpahan. Membayangkan diri Anda memiliki kekayaan dan merasakan perasaan memiliki uang tersebut, Anda dapat membantu menarik situasi nyata yang mencerminkan visualisasi tadi. Atau menggunakan afirmasi positif secara teratur dapat membantu membentuk pola pikir yang mendukung kelimpahan. Afirmasi seperti, saya bersyukur atas kelimpahan uang dalam hidup saya, dapat memperkuat keyakinan positif tentang uang. Rasa syukur juga membantu dalam fokus pada perasaan kelimpahan. Selalu merasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki dan atas kelimpahan yang akan datang. Menciptakan energi positif yang menarik lebih banyak hal-hal baik, termasuk uang. Dalam ajaran Abraham Hicks, vibrasi atau getaran positif sangat penting. Seseorang merasa tenang dan puas dengan kondisi keuangan mereka memancarkan vibrasi positif. Vibrasi ini menurut Law of Attraction akan menarik lebih banyak kekayaan, uang, dan peluang finansial. Percaya bahwa uang sudah berlimpah dalam hidup berarti memiliki keyakinan kuat bahwa kebutuhan finansial akan selalu terpenuhi. Keyakinan ini menciptakan ruang bagi uang untuk mengalir dengan bebas, lancar dalam kehidupan seseorang. Penting untuk memiliki keyakinan bahwa uang akan datang kepada Anda dan kemudian melepaskan kekhawatiran tentang bagaimana atau kapan itu akan terjadi. Keyakinan ini menciptakan ruang bagi alam semesta untuk mengatur situasi dan kondisi yang akan membawa uang itu ke dalam hidup Anda. 2. Mengurangi resistensi. Nomor 2 adalah PR besar bagi kebanyakan orang. Contohnya, keyakinan bahwa uang sulit didapat adalah persepsi yang dipegang oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Harus diakui, banyak orang memiliki pengalaman pribadi yang mengajarkan bahwa mereka mendapatkan uang memerlukan usaha keras, waktu, dan dedikasi. Ya, kebanyakan orang merasa terdesak atau cemas tentang uang.
Kemudian di banyak negara, kondisi ekonomi bisa membuat akses terhadap pekerjaan yang layak atau peluang bisnis menjadi sulit. Tingkat pengangguran yang tinggi, upah yang rendah, dan biaya hidup yang terus meningkat bisa memperkuat keyakinan bahwa mencari uang memang adalah sebuah perjuangan. Belum lagi pendidikan formal yang seringkali tidak menyediakan keterampilan praktis yang diperlukan untuk meraih kesuksesan finansial. Selain itu, lingkungan sosial yang penuh dengan cerita dan pengalaman dari orang-orang sekitar juga dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap uang. Media seringkali menggambarkan perjuangan untuk meraih kesuksesan finansial sebagai sesuatu yang sulit dan penuh rintangan. Film, buku, dan berita seringkali menyoroti cerita tentang kesulitan ekonomi yang bisa memperkuat persepsi ini. Dalam sistem ekonomi yang kapitalis, kesenjangan pendapatan bisa sangat besar. Sebagian kecil populasi mungkin memiliki kekayaan yang sangat besar, sementara sebagian besar lainnya bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketidaksetaraan ini bisa memperkuat keyakinan bahwa memang uang itu sulit didapat. Terakhir adalah psikologi individu juga berperan. Orang cenderung mengingat dan lebih fokus pada tantangan dan kesulitan dibanding dengan keberhasilan. Selain itu, ketakutan akan ketidakpastian dan risiko finansial dapat membuat orang merasa bahwa mendapatkan uang adalah sesuatu yang menakutkan dan sulit. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang tidak merasa terdesak atau cemas tentang uang, mereka mengurangi resistensi terhadap aliran kekayaan ke dalam hidup mereka. Abraham Hicks katakan bahwa resistensi atau perlawanan terhadap keinginan kita dapat menghambat manifestasi keinginan tersebut. Mengenali dan mengubah keyakinan negatif atau pembatasan tentang uang, keyakinan seperti uang sulit didapat atau aku tidak layak menjadi kaya, harus diganti dengan keyakinan yang lebih positif dan memberdayakan seperti uang mengalir dengan mudah dan sering ke dalam hidupku, atau aku layak menerima kelimpahan. 3. Tindakan yang terinspirasi. Tindakan adalah salah satu faktor utama yang dapat membuat sesuatu itu terjadi. Tindakan merujuk pada perbuatan atau usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Tindakan adalah untuk mempercepat perubahan potensi menjadi realitas. Pada tindakan, ide dan rencana tidak pernah terwujud. Tapi, ada tapinya. Ini bukan sembarang tindakan. Ini tindakan terinspirasi. Ini menurut saya paling penting dalam proses manifestasi, jadi perlu digarisbawahi. Selain pola pikir, tindakan terinspirasi juga penting. Bertindak dengan cara yang selaras dengan keyakinan bahwa Anda memiliki kelimpahan uang, seperti membuat keputusan keuangan yang bijak dan berinvestasi dalam diri sendiri atau bisnis Anda. Bisa membantu memperkuat rasa berkelimpahan. Tetapi yang dimaksud tindakan terinspirasi dalam Law of Attraction berbeda dengan rencana tindakan yang ditentukan di awal sebelum kegiatan dilakukan. Tindakan terinspirasi dalam konteks hukum tarik-menarik atau law of attraction merujuk pada tindakan yang diambil seseorang setelah mendapatkan dorongan, ide, atau ilham yang dirasakan secara intuitif sebagai langkah yang tepat untuk mencapai keinginan atau tujuan mereka. Tindakan terinspirasi biasanya datang dari perasaan yang kuat atau bisikan hati yang memberi petunjuk mengenai langkah apa yang perlu diambil. Ini bukan hanya tindakan yang direncanakan secara rasional, tetapi lebih kepada tindakan yang dirasakan benar secara intuitif. Dalam banyak kasus, tindakan terinspirasi terjadi melalui kejadian-kejadian sinkronisitas atau kebetulan yang tampak signifikan. Misalnya, bertemu dengan seseorang yang bisa membantu mencapai tujuan atau menemukan informasi yang sangat relevan secara tiba-tiba. Tindakan terinspirasi seringkali diiringi oleh perasaan antusiasme, kegembiraan, dan motivasi tinggi. Ini adalah tanda bahwa tindakan tersebut selaras dengan keinginan dan tujuan yang diinginkan. Seringkali tindakan terinspirasi dirasa lebih mudah dan alami dibandingkan dengan upaya dilakukan secara paksa. Hasil yang diperoleh dari tindakan ini cenderung lebih efektif daripada karena dilakukan dengan energi positif dan keyakinan yang kuat. Bagian penting dari hukum tarik-menarik adalah kemampuan untuk mendengarkan intuisi dan kemudian mengambil langkah yang sesuai. Ini berarti tidak hanya berfokus pada keinginan, tetapi juga siap untuk bertindak saat kesempatan itu muncul. Sebagai contoh, seseorang yang menggunakan hukum tarik-menarik untuk mencapai kesuksesan karir mungkin tiba-tiba mendapatkan ide atau menghubungi mantan kolega yang kemudian membawa peluang kerja baru. Ini dianggap sebagai tindakan terinspirasi karena ide tersebut muncul dari intuisi dan sinkronisitas yang mendukung tujuan mereka. Dengan demikian, tindakan terinspirasi adalah elemen penting dalam penerapan hukum tarik-menarik
menghubungkan keinginan dan visualisasi dengan langkah nyata yang dilakukan dengan keyakinan dan intuisi yang kuat. Sebagai catatan penutup, mari kita bedakan fakta dengan realitas. Fakta merujuk pada keadaan atau peristiwa yang terjadi dan bisa diverifikasi secara objektif pada saat tertentu. Fakta adalah informasi yang nyata dan tidak bisa dibantah karena ada bukti konkret yang mendukungnya. Contoh fakta, Anda saat ini memiliki saldo bank sebesar Rp500.000. Ini adalah fakta karena saldo tersebut bisa dilihat dan diverifikasi melalui laporan bank. Realitas dalam konteks law of attraction adalah persepsi atau pandangan subjektif seseorang terhadap kehidupan mereka dan dunia sekitarnya. Realitas dibentuk oleh pikiran, keyakinan, dan fokus individu. Menurut law of attraction, pikiran dan perasaan seseorang memiliki kekuatan untuk menarik hal-hal yang serupa dengan apa yang mereka fokuskan. Contoh realitas. Jika Anda terus-menerus memikirkan dan merasa bahwa Anda adalah orang yang kaya dan sukses, merasa berkelimpahan finansial, kemudian mampu menjaga keselarasan pikiran, perasaan, tindakan, dan ucapan secara konsisten, meskipun saldo bank Anda saat ini hanya Rp500.000, Anda kemudian akan mulai menarik situasi, peluang, dan kondisi yang mengarah pada kekayaan dan kesuksesan tersebut. Realitas yang Anda bentuk melalui pikiran dan keyakinan Anda akan menjadi kenyataan dalam pengalaman hidup Anda. Jadi, selamat menciptakan realitas untuk masa depan yang lebih baik. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-384 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian yang berikutnya, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.